Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dari Mazmur. Hari ini kita membaca Mazmur 74 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu, sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah, kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dadaku? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan, menghayati, mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, nyanyian pengajaran Asaf ini merupakan perjuangan pergumulan hati daripada pemazmur. Matthew Henry memberikan tema dari Mazmur 74, khususnya ayat 1 sampai 11, yang menjelaskan tentang keluh kesah. Mazmur ini dengan sangat khusus menggambarkan kehancuran Yerusalem dan Bait Allah oleh Nebukadnezar, pasukan bangsa Kasdim, sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Dan hampir tidak cocok dikaitkan dengan peristiwa lainnya yang kita dapati dalam sejarah bangsa Yahudi. Oleh karena itu, para penafsir cenderung beranggapan bahwa Mazmur ini mungkin ditulis oleh Daud atau Asaf pada zaman Daud yang mengandung nubuatan mengenai peristiwa mengenaskan tersebut, atau ditulis oleh Asaf yang lain yang hidup di zaman pembuangan, atau oleh Yeremia, atau oleh seorang nabi lain, dan diserahkan kepada anak-anak Asaf setelah mereka kembali dari pembuangan, supaya Mazmur ini dapat dipakai oleh khalayak dalam ibadah mereka. Bani Asaf merupakan keluarga penyanyi yang paling terkemuka di zaman Ezra. Keadaan mengenaskan umat Allah pada masa itu kini diungkapkan di hadapan Allah dan diserahkan kepadanya sang nabi atau nama umat Allah. Mazmur ini juga disebut Mazmur pengajaran, karena Mazmur ini memberikan pengajaran bagi kita yang sedang menghadapi dan mengalami kesesakan kehidupan. Secara umum, Mazmur ini berkaitan dengan pengajaran tentang hikmat dan kewajiban orang percaya untuk melekatkan diri kepada Allah melalui doa yang sungguh-sungguh dan tekun pada saat orang percaya berada di dalam kesesakan apa saja. Ada 3 bagian pengeluhan yang disampaikan umat Allah di sini. Pertama, ketidaksenangan Allah terhadap mereka sebagai penyebab dan akar pahit dari segala bencana yang menimpa mereka. Dan hal ini sungguh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh banyak orang. Bagian yang kedua,
berkaitan dengan satu keluhan mengenai kebengisan, murka, dan kekejaman musuh mereka, yaitu keluarga atau orang-orang dari Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Tetapi tidak berkeluh kesah sama sekali terhadap apa yang telah dilakukan para musuh itu terhadap kepentingan duniawi mereka. Bagian yang ketiga berkaitan dengan bencana yang berpeluang kehancuran sehingga tidak ada pemulihan lagi. Pada bagian pertama berkaitan dengan situasi dan kondisi ketidaksenangan Allah atas mereka. Hal itu mencakup seruan umat Allah kepada Allah, karena umatnya berkata domba gembalaan, umatnya sendiri, umat yang dipilihnya. Juga mengungkapkan hal-hal besar yang telah dilakukan Allah bagi mereka, khususnya berkaitan dengan covenant kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada Musa dan Daud. Tentunya ini memberikan ingatan akan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup umatnya. Namun di sisi lain mereka juga mengungkapkan keadaan yang mengenaskan yang sedang mereka alami. Sedangkan pada bagian kedua mengenai keluhan mereka akan kebengisan, murka, dan kekejaman musuh, maka kita bisa pelajari bagaimana pemazmur mengeluhkan mengenai kerusakan di tempat kudus. Bagaimana pemazmur juga meminta Tuhan yang berdaulat dan yang dilayani umatnya memberikan kemenangan di tengah-tengah kekacauan yang dilakukan musuh-musuh Allah tersebut. Mereka ingin mendirikan panji-panji di hadapan musuh-musuh, dan mereka mencoba untuk memahami bait Allah yang sudah rusak itu. Sedangkan pada bagian ketiga mengenai bencana peluang yang tidak bisa lagi dipulihkan kondisinya. Dan ini sungguh sangat menyedihkan, karena pernyataan dan doa pada ayat 10-nya ditulis berapa lama lagi. Jadi ada keseriusan di dalam menerapkan atau menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mereka ingin agar Tuhan membebaskan mereka dan tidak menarik kembali tangannya yang memberkati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam bagian ini pemazmur membawa kita untuk memohon Tuhan mengingat segala covenant-Nya dan memohon belas kasihan Tuhan supaya musuh-musuh disingkirkan, dimusnahkan. Dan kita yang percaya sungguh-sungguh menjaga hati, perkataan, perbuatan supaya tetap hidup di dalam kekudusan. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, marilah kita terus berjuang menghadapi musuh-musuh yang sesungguhnya. Musuh di dalam diri kita. Keangkuhan hidup, kesombongan, keinginan mata, dan keinginan daging. Begitu juga kita berhadapan musuh-musuh yang mau mencelakai kita. Entah orang yang belum percaya, dan juga kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kita. Tetapi Tuhan yang menyatakan kehendaknya memelihara menjaga umatnya, walaupun dalam situasi kondisi yang sulit, tetapi umatnya tetap dipelihara untuk percaya kepada Tuhan yang penuh cinta kasih dan berkat yang diberikan kepada umatnya. Kiranya renungan singkat dari Mazmur yang ke-74 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 memberikan kepada kita pengertian yang mendasar. Begitu juga dengan ayat 14 sampai 17. Khususnya kita lihat bagaimana pemazmur
mengetahui siapakah Allah dan mengakui bahwa Allah lah sumber kehidupan, berdaulat penuh atas segala keberadaan, segala ciptaannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.